Jangan mencela siapapun dan apapun saudaraku, lidah merupakan salah satu kenikmatan karunia Allah Azza wa Jalla yang besar bagi manusia. Dengannya manusia dapat merasakan lezatnya makanan dan nyamannya berkomunikasi. Lidah juga sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Namun jika tidak dijaga, lidah juga dapat mencelakakan pemiliknya. Lidah bisa menjadi alat untuk berbuat dosa, seperti berdusta, mengadu domba, dan mencela. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu berbicara kebaikan-kebaikan, jika tidak bisa hendaklah diam. Saudaraku, belakangan ini seringkali kita saksikan banyak orang saling mencela dan mencaci maki. Janganlah kita mencela siapapun dan apapun. Karena termasuk keburukan yang dilakukan oleh lidah adalah mencela. Bahkan Imam Adzat Zahabi rahimahullah memasukkan perbuatan suka mencela dalam daftar dosa-dosa besar. Beliau berkata, dosa besar ke-44 adalah orang yang banyak melaknat mencela, Al-Kabair, halaman 164. Oleh karena itu, sepantasnya seorang mukmin menjauhinya, sebagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Jurayy Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, janganlah engkau mencela seorang pun. Abu Jurayy berkata, maka setelah itu aku tidak pernah mencela seorang yang merdeka, seorang budak, seekor onta, dan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud, No. 4084, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Saudaraku, makna mencela di dalam bahasa Arab disebut dengan sab atau sib, artinya memutuskan orang yang dicela dari kebaikan atau menampakkan keburukan. Lihat Fathul Bari 1/86, Umdatul Qari 1278. Juga disebut dengan laknat, artinya secara bahasa adalah menjauhkan dari kebaikan. Lihat Syarah Sahih Bukhari 8374, karya Ibnu Battal. Saudaraku, janganlah mencela orang Islam. Seorang muslim dan mukmin memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka janganlah seseorang suka mencelanya, karena hal itu merupakan perbuatan kefasikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan hal ini dengan sabdanya dalam hadits dari Zubaid. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murjiah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan, dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Al-Bukhari, No. 48, Muslim, No. 64. Jawaban Abu Wail dengan membawakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sebagai bantahan kepada Murjiah, yang mereka tidak menjadikan celaan kepada seorang muslim sebagai kefasikan, dan memeranginya sebagai kekafiran. Lihat Syarah Sahih Bukhari 1111, karya Ibnu Battal. Bahkan melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Tsabit bin Adi Hadahak radhiyallahu anhu. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengannya. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka dia seperti membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 6105, 6652. Saudaraku, janganlah mencela dan melaknat binatang. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Barzah Al-Aslami. Dia berkata, ketika seorang budak wanita berada di atas seekor onta tunggangan, dan di atas onta itu terdapat barang milik orang-orang lain. Ketika onta itu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan jalan gunung sempit dengan lewatnya mereka,
Maka budak wanita itu berkata, "Ya cepatlah hai onta, ya Allah laknatlah onta ini." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Onta yang dilaknat tidak boleh menemani kita." Hadis riwayat Muslim, No. 2595. Saudaraku, janganlah mencela ayam jantan. Bahkan secara khusus terdapat larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mencela ayam jantan, karena ayam jantan itu berkokok untuk membangunkan manusia agar beribadah kepada penciptanya. Dari Zaid bin Khalid, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu mencela ayam jantan, karena ayam jantan itu membangunkan orang untuk salat." Hadis riwayat Abu Dawud, No. 5101, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayam jantan itu membangunkan orang untuk salat, yaitu dengan berkokok, ayam jantan itu membangunkan orang untuk salat malam. Sedangkan orang yang membantu melakukan ketaatan berhak dipuji, bukan dicela. Dan telah menjadi kebiasaan bahwa ayam jantan itu berkokok beriringan ketika mendekati fajar. Lihat Aunul Mabud Syarah Abi Dawud, hadits No. 5101. Saudaraku, janganlah mencela angin, karena sesungguhnya angin itu berhembus dengan perintah penciptanya, bukan atas kemauannya sendiri. Maka mencela angin berarti mencela Allah Azza wa Jalla. Bahkan jika seseorang melihat hembusan angin yang menakutkannya, hendaklah dia berdoa dengan doa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Janganlah kamu mencela angin. Jika kamu melihat apa yang kamu tidak suka dari angin itu, maka katakanlah, wahai Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini, dan dari kebaikan yang ada pada angin ini, dan dari kebaikan yang angin ini dikirim. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dan dari keburukan yang ada pada angin ini, dan dari keburukan yang angin ini dikirim." Hadis riwayat Tirmizi, No. 1599, Ahmad, 5123. Saudaraku, janganlah mencela masa. Banyak hadits-hadits sahih yang melarang mencela masa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Janganlah kamu mencela masa, karena Allah adalah masa." Hadis riwayat Muslim, No. 5246. Saudaraku, mencela masa dan menisbatkan kesialan kepada masa berarti menyakiti Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Anak Adam menyakitiku, yaitu dia mencela masa, sedangkan aku adalah masa, yaitu segala urusan di tanganku, aku membalikan malam dan siang." Hadis riwayat Al-Bukhari, No. 4826, Muslim, No. 2246. Saudaraku, jangan mencela penyakit demam. Jika orang diuji dengan penyakit, sering dia tidak bersabar, bahkan berkeluh kesah atau mencela penyakit yang dia derita. Padahal semua yang dialami seorang mukmin itu baik baginya, jika dia menyikapinya seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah penyakit demam, ini akan membersihkan seorang mukmin dari dosa-dosanya. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Sib atau Ummu Musayyab, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sib, atau wahai Ummu Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam, semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam, sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api pandai besi yang membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim, No. 2575. Saudaraku, banyak melaknat bukanlah sifat dan perangai seorang mukmin. Maka jika seseorang biasa mencela dan melaknat, dia harus menjauhkan dirinya dari sifat tersebut.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji, buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 1977, Ahmad, nomor 3839. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sepatutnya bagi seorang sidak menjadi pelaknat. Hadis riwayat Muslim, nomor 2597. Juga diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, nomor 2598. Inilah ajaran Islam yang agung dan mulia, maka hendaklah kita bersemangat mengamalkannya. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon pertolongan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah menjaga lidah senantiasa berzikir, mengucapkan kebaikan-kebaikan, menjauhkan diri dari ucapan mencela dan melaknat, untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Mohon like, subscribe and share. Terima kasih. Wallahu a'lam.